Oke, oke, boleh Kak, kita mulai sekarang. Aku sudah jadiin Kak Bunga sebagai co-host ya. Oke, thank you Mbak Runas. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan namaku Bunga. Asalnya dari kota kecil juga. Tadi kalau misalnya cerita dengan Kak Runas ya, gimana Tetra didirikan dan pengen ngasih lihat bahwa banyak kok peluang-peluang gitu yang kita bisa manfaatkan untuk mengejar pendidikan. Justru aku juga sebetulnya bergerak dari background yang sama. Aku berasal dari daerah yang cukup sangat kecil gitu ya. Kalau dilihat di peta tuh nggak ada, kecuali di zoom banget itu namanya Taram. Taram itu salah satu kabupaten desa kecil di Sumatera Barat. Dan apa namanya belajar dari bagaimana berasal dari tidak privilege menjadikan kita semua ini harus memang punya motivasi dan energi lebih gitu untuk mencapai apa yang mau kita capai. Nah, untuk itu mungkin hari ini aku akan sharing sedikit tentang pengalaman untuk mendapatkan beasiswa yang kebetulan hari ini yaitu Swedish Institute Scholarship for Global Professional atau kita singkat dengan SISGP. Sebelumnya mungkin kenalan lebih dalam ya, aku sudah 5 tahun proses mencari beasiswa sebelum dapat beasiswa ini. Aku udah 4 kali nyoba LPDP, udah 2 kali nyoba Chevening, 2 kali nyoba Fulbright, terus nggak kehitung berapa kali juga nyoba ke beasiswa-beasiswa dari langsung. Dan alhamdulillah dapatnya di tahun 2025 yaitu beasiswa SISGP. Aku dulu S1-nya di Hubungan Internasional Universitas Andalas di Kota Padang. Dan sebelum aku dapat beasiswa ini aku sempat bekerja profesional itu di kurang lebih di 5 tahun, dua sampai 3 tahun aku kerja di US Embassy Jakarta. Lalu 2 tahun selanjutnya aku kerja di United Diversity Foundation. Dan baru kemudian aku berangkat untuk S2 gitu ya. Mungkin teman-teman yang mic-nya on boleh dibantu mute dulu ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal bahas apa sih sebetulnya SISGP ini dan kayak gimana sih bedanya dia dengan beasiswa lain gitu ya. Jadi beasiswa SISGP ini beasiswa langsung dari pemerintahan Swedia yang tidak mengharapkan teman-teman sebetulnya apapun kecuali menjadi seorang global profesional yang mampu men-tackle isu-isu yang sedang ada di dunia saat ini, terutama yang ada hubungannya dengan sustainable development. Kenapa sustainable development? Karena kalau misalnya teman-teman dekat dengan isu pembangunan itu tentu dengan SDGs Sustainable Development Goals itu dunia sekarang sedang mempersiapkan bagaimana di tahun 2030 itu kita bisa bersama-sama untuk mencapai misi global ini di mana tidak begitu banyak lagi kesenjangan barangkali di antara negara-negara di dunia ataupun negara-negara berkembang dan negara-negara miskin misalnya negara dunia ketiga itu bisa lebih banyak dibantu kira-kira seperti itu. Nah, beasiswa ini itu diperuntukkan kepada 33 negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Nah, 33 negara ini mayoritas adalah negara-negara berkembang gitu. Di Asia Tenggara kalau nggak salah itu tahun lalu, tahun aku ya itu ada dari Indonesia, ada dari Thailand, ada dari Vietnam dan Malaysia. Nah, belum yang lainnya tuh belum banyak gitu. Dan mereka itu menargetkan kepada sebetulnya empat bidang studi. Yang pertama itu governance atau pemerintahan, yang kedua itu public health atau kayak kedokteran, medicine yang kayak gitu. Yang ketiga itu ada entrepreneurship and innovation, dan yang keempat itu adalah STEM. Nah, teman-teman sebetulnya walaupun jurusan teman-teman yang ingin capai itu tidak berada dalam lingkup ini itu tidak masalah. Yang penting itu bisa dihubungkan dengan sustainable development tadi gitu. Nah, ditargetkan untuk global professional sehingga ini memiliki ada aturan khususnya yaitu hanya untuk orang-orang yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi kepada teman-teman yang mungkin baru fresh grade itu mungkin bisa mempersiapkan diri dulu nanti by the time sudah 2 tahun pengalaman kerjanya itu bisa mendaftar.
Dan betul kata Kak Runas tadi di awal, penerimaan ini di tahun 2025 itu 4% dari seluruh dunia. Jadi teman-teman nggak lagi hanya berkompetisi dengan sesama pelamar dari Indonesia saja, tapi justru dengan seluruh dunia. Tapi menurutku jangan takut dulu, karena aku yakin dan percaya di Indonesia kita itu punya yang namanya tuh resilience mental model gitu ya, yang jauh lebih besar dari mungkin orang-orang di negara lain gitu. Kita sudah terbiasa ditimpa dengan banyaknya mata kuliah atau mata pelajaran sejak kita sekolah, dan itu kemudian membangun kita untuk tidak mudah menyerah, kita bisa punya resilience atau ketahanan diri gitu dalam banyak hal gitu, sehingga do not worry about that, karena aku yakin dan percaya kita sebagai anak Indonesia bisa banget gitu untuk berkompetisi di global. Selain apa tadi itu tentang SISGP, sekarang apa yang mencakup gitu ya, apa yang bisa dibiayai oleh SISGP? Sebetulnya beasiswa ini sangat generous teman-teman, dalam artian sangat sangat apa ya, bahasa Indonesia itu sangat murah hati lah gitu dalam memberikan banyak benefit kepada kita. Yang pertama itu tentu semua biaya kuliah itu ditanggung. Kita nggak perlu lagi mikirin ini udah deadline bayar tuition fee atau apa, itu nggak perlu, karena ini langsung diurus oleh SI, Swedish Institute, dengan kampus-kampus yang kita pilih gitu. Dan yang kedua tentu biaya hidup, ini akomodasi sehari-hari termasuk di dalamnya tempat tinggal, makan, kebutuhan, dan lain-lain. 12.000 krona, mata uangnya krona. Krona itu, satu krona itu sekitar 1.700 rupiah. Jadi kalau dibandingkan dengan mata uang dolar gitu, Swedish krona ini sebetulnya cukup rendah gitu, mata uang yang tidak begitu tinggi gitu, sehingga kalau dikombandingkan dengan rupiah itu nggak jauh-jauh banget. Jadi 12.000 krona ini kalau dalam rupiah itu barangkali sekitar 20-22 juta dalam sebulan. Nah, nanti aku akan bedah lagi apakah beasiswa ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari apa tidak. Tapi kabar baiknya ini cukup banget, dan teman-teman bahkan bisa nabung juga gitu dengan uang ini. Lalu yang ketiga adalah travel grants. Jadi teman-teman untuk menuju ke sini dan nanti pulang lagi itu dibiayai tiket pesawat dan kebutuhan pindahannya, dengan kita dikasih sekitar 15.000 krona dalam satu kali time reimbursement. Jadi memang konsepnya kita sediakan dulu uangnya milik kita pribadi untuk beli tiket pesawat. 1 minggu kita nyampe di Swedia, kita sudah diberikan uang reimbursement ini, dalam artian 15.000 krona ini akan dibayarkan kepada kita. Dan yang keempat, yang ini menurutku yang sangat apa ya, sangat priceless ya, nggak bisa dibeli dengan uang, adalah training dan network yang mereka punya. Jadi bergabung dengan SI Network for Global Professional ini menguntungkan sekali dalam lini misalnya mencari pekerjaan atau boosting career atau mencari network dan terjalin dalam hubungan-hubungan karir yang baik gitu. Karena banyak sekali alumni-alumni yang justru dapat kerja dari setelah menyelesaikan pendidikan di Swedia itu dari alumni network ini gitu. Jadi mereka juga sangat kuat gitu dalam sistem alumni mereka, dan mereka juga menyediakan banyak sekali training teman-teman. Jadi mereka nggak hanya memberangkatkan kita ke sini lalu kita kuliah aja dan wisuda aja gitu, enggak, tapi mereka juga memberikan yang namanya training gitu. Jadi berkala. Misalnya aku udah 2 kali dapat training dari Swedish Institute. Aku diberangkatkan ke Stockholm itu sekitar 4 kali dari daerahku di sini. Aku di Lund, dan sekitar 4 jam perjalanan ke Stockholm. Dan mereka itu berikan training. Contohnya aku ikut kemarin self leadership on sustainability. Lalu mereka juga ngasih training dalam kepemimpinan dan lain-lain. Jadi mereka nggak hanya dalam tanda kutip tuh membiarkan teman-teman sendiri, tapi juga membantu pengembangan diri untuk jauh lebih baik gitu. Oke, itu kira-kira tentang SI ya. Nah, selanjutnya kita, ini udah next belum ya Mbak slide-nya? Oke, now persyaratan. Persyaratannya apa saja? Tadi yang aku sudah mention, memang negara ini kelewatan.
Memang beasiswa ini hanya menargetkan kepada 33 negara, jadi teman-teman make sure untuk memiliki KTP ya atau kayak identitas gitu dari bahwa memang teman-teman adalah orang Indonesia atau ada teman-teman adalah dari 33 negara penerima gitu. Yang kedua, teman-teman harus sudah mendaftar di kampus Swedia. Nah, jadi memang ini agak persyaratan yang mutlak ya teman-teman, jadi nggak bisa digoyang. Dalam artian dia ini harus sejalan. Jadi mendaftar di kampus Swedia itu sudah dibuka sejak bulan Oktober sampai nanti di Januari tanggal 15. Nah, otomatis teman-teman harus daftar dulu di situ, baru nanti di bulan Februarinya teman-teman bisa mendaftar SISGP. Jadi nggak bisa teman-teman cuman daftar SISGP aja nanti terus nyari kampus setelah itu nggak bisa. Jadi memang harus sudah mendaftar dulu walaupun belum tentu lulus gitu. It's okay karena nanti pengumumannya pun akan di April bareng dengan pengumuman beasiswa. Cuman yang aku sangat suka dengan konsep Swedia ini adalah mereka itu kayak memang seolah-olah tuh udah ngobrol di belakang, baik dari kampus maupun um, orang beasiswa gitu. Mereka akan tahu, oh Bunga kalau misalnya daftar di SISGP, oh Bunga ini dia sudah daftar dia di jurusan satu di jurusan um, satu di jurusan LUN, satu lagi di jurusan apa gitu. Jadi memang mereka udah punya some sort of good relationship gitu di belakang. Dan yang ketiga adalah memiliki pengalaman kerja 2 tahun seperti yang aku tadi sempat bilang, baik itu pengalaman kerja freelance, baik itu pengalaman kerja full time, itu bebas aja yang selama itu bisa diverifikasi atau bisa dibuktikan gitu. Dan yang ketiga, ini sangat baik sekali dalam menunjang teman-teman apabila memiliki pengalaman kepemimpinan karena ini global profesional sehingga membutuhkan ada pengalaman kepemimpinan yang teman-teman harus miliki. Tapi ini nggak serta merta teman-teman berarti harus level manager atau direktur gitu, nggak. Selama teman-teman punya satu mungkin tanggung jawab yang diberikan oleh atasan atau mungkin oleh dosen dan lain sebagainya dan bisa diverifikasi, itu tetap bisa dimasukkan ke dalam salah satu persyaratan gitu terkait pengalaman kepemimpinan ini. Oke, selanjutnya dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Jadi memang agak beberapa apa namanya dokumen ini teman-teman harus siapkan jauh-jauh hari ya, karena ini kalau dihitung-hitung lumayan banyak. Yang pertama itu motivation. Motivation ini mirip dengan motivation letter kalau di LPDP, tapi LPDP mintanya 1.500 kata ya, itu kira-kira mungkin bisa 4 halamanan. Kalau ini cuma mintanya 1.000 karakter, jadi cuma satu paragraf atau 2 paragraf. Nah, apa yang harus teman-teman jual dalam 1.000 karakter ini? Tentunya ke diri teman-teman sendiri lagi, mengapa teman-teman layak untuk ini dan lain sebagainya. Tapi kita nanti akan bahas ini lebih jauh juga. Aku sempat juga buatkan motivation letterku dulu, dan nanti kita akan bahas di sini. Dan yang kedua, CV. Nah, CV ini teman-teman mereka udah siapin template. Teman-teman nggak usah pusing nyari template yang cakep, yang gimana, atau kayak yang style yang mereka mau gimana sih, Kak. No, mereka udah nyiapin template sendiri. Jadi teman-teman cukup ngisi aja. Dan itu sudah accessible, teman-teman bisa menuju ke website SI. Nanti mereka, kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman udah bisa download form yang mereka mau itu seperti apa, dan teman-teman udah bisa lihat bahkan jauh-jauh hari sebelum bulan Februari datang gitu. Yang ketiga itu proof of work. Teman-teman sudah harus bekerja minimal 2 tahun, yang sempat aku sampaikan tadi, tapi mereka ngitungnya tuh jam, minimal 3.000 jam. Jadi teman-teman asumsikan aja, kalau teman-teman full time, berarti teman-teman 40 jam per minggu. Jadi kaliin aja udah berapa minggu dalam setahun, dan nanti akan kalkulasikan sendiri. Jangan sampai salah ngitung jam, karena ini keteledoran yang menurutku tidak yang hanya sia-sia gitu, karena jangan sampai juga yang kayak 50.000 jam gitu kan, itu agak bukan mustahil, cuman agak susah gitu ya. Berarti kamu udah kerja berapa, 20 tahun, 50 tahun mungkin. Jangan sampai salah ngitung jam dan jangan sampai kurang juga. Kalau misalnya masih kurang, aku sarankan untuk coba tahun depannya supaya tidak kurang. Lalu yang selanjutnya adalah letter of recommendation. Nah, ini diminta dari 2 orang. Um, aku sarankan dari dua orang dari intensi dari institusi yang berbeda. Mungkin yang pertama itu dari tempat kerja, yang kedua mungkin dari
I don't know, mungkin kerelawanan atau teman-teman juga ikut ada ekstrakurikuler yang lain di luar gitu. Karena kalau dari tempat yang sama takutnya apa ya, recruiternya ngelihat hanya di situ-situ aja gitu pengalaman teman-teman, baiknya diferensiasi gitu, diberikan perbedaan. Dan yang kelima adalah proof of leadership. Jadi ini memang mereka again siapin lagi template-nya, teman-teman tinggal isi, dan tinggal kalau aku dulu proof of leadership ini diisi oleh atasanku dan HR-ku. Jadi dari atasan dari pekerjaan aku sebelumnya dan HR dari pekerjaan aku yang currently waktu itu. Jadi yang bisa memverifikasi bahwa Bunga ini memang punya pengalaman leadership A, B, C, D, E gitu. Lalu yang selanjutnya yang keenam adalah ijazah dan transkrip. Usahakan ini teman-teman udah udah translate ini ke dalam bahasa Inggris, dan kalau menggunakan translator tersumpah itu usahakan sudah punya tanda tangan dan stempel dari translator tersebut juga untuk memverifikasi. Tidak perlu dari kampus terkenal, tidak perlu IPK-nya gong gitu ya, yang penting lulus, dan yang paling penting sebetulnya pengalaman kerja sih. Jadi ini hanya syarat aja menurutku. Jadi selama teman-teman syaratnya ada, ijazah transkrip di dalam bahasa Inggris dan benar ya, tidak dibuat-buat, itu tentu sudah salah satu checklist yang dilakukan gitu. Yang terakhir adalah paspor. Nah, tentu ini jadi syarat juga untuk nanti kalau teman-teman lulus dan memiliki hak untuk pindah negara, bukan pindah negara, pindah lokasi untuk melakukan perjalanan gitu ya, keluar dari negara gitu. Nah, alur pendaftarannya seperti apa? Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama itu kita mendaftar dulu di kampus admission seperti yang aku informasikan tadi. Teman-teman bisa mendaftar sejak kemarin sebetulnya dari Oktober, hari ini udah bisa sampai nanti Januari tanggal 15. Konsepnya itu mirip dengan kita daftar SBMPTN ya. Jadi kita bisa memilih 1-4 kampus. Jadi teman-teman cukup daftar di satu university admission tersebut, teman-teman nanti akan pilih urutan kampus masing-masing. Ada, mungkin teman-teman mau Lund, atau Uppsala, atau Gothenburg, atau KTH, dan lain-lain, itu tinggal pilih aja, urutin aja, berdasarkan jurusan. Nanti mereka akan arahkan lagi, kampus A, itu kamu diminta untuk bikin statement of purpose, kamu diminta untuk kirimin IELTS, gitu, dan lain-lain. Nah, itu nanti teman-teman isi aja berdasarkan petunjuk website, dan itu mudah sekali untuk dicerna dan dipahami gitu. Nah, apabila sudah mendaftar di kampus University Admission, baru teman-teman bisa mendaftar di SISGP, yaitu di tanggal 9 sampai 25 Februari. Nah, ini nggak lama, ini cuma kurang lebih 2-3 mingguan. Jadi, aku sarankan kalau memang serius mau mendaftar, coba siapkan dari sekarang, karena nanti kalau baru nyiapin itu di tanggal 9 Februari, takutnya nggak keburu gitu, nyari recommendation lah, nyari proof of leadership, dan lain-lain. Karena semua tadi proses itu, mungkin aku lupa mention, tapi tertera di slides bahwa itu butuh tanda tangan asli dan stempel basah. Itu juga nggak bisa digoyang juga peraturan mereka yang itu. Karena banyak yang nanya, Kak, kalau aku kerjanya di company yang, kalau organisasi yang nggak ada stempel gimana? I'm sorry, tapi they need that. Dia butuh itu, dan teman-teman bisa usahakan gimana caranya. Misalnya ngomong ke yang ketua atau gimana, dibuatkan stempel atau apa sehingga ini valid dan betul-betul bisa diverifikasi. Oke, nah kalau sudah mendaftar dan sudah menyiapkan semua dokumen dan sudah submit dokumen, teman-teman bisa menunggu aja, menunggu pengumuman kampus dan pengumuman SSGP. Mereka itu cuma jarak 1 bulan, jadi pengumuman kampus itu di tanggal 26 Maret, either dua ya, either teman-teman lulus kampus sehingga ada peluang untuk lulus SSGP, atau teman-teman tidak lulus kampus dan juga mohon maaf berarti tidak lulus SSGP juga. Jadi itu udah mutlak, karena aku bilang tadi SISGP, SI, Swedish Institute, dan kampus itu mereka erat sekali kaitannya di dunia pendidikan Sweden. Jadi mereka tuh udah ngobrol gitu, si Fulan tidak lulus kampus, mohon maaf berarti berkasnya di SSGP otomatis udah nggak lanjut juga gitu. Tapi kalau misalnya dia lulus SSGP, dia lulus kampus,
berarti besar gue kemungkinan akan lulus SSGP gitu. Nah, sehingga pengumuman SSGP itu di tanggal 23 April, either teman-teman lulus dan langsung berangkat di tahun yang sama di September, atau teman-teman tidak lulus, juga tidak masalah, misalnya tidak dapat SSGP, teman-teman bisa mencari beasiswa lain, misalnya LPDP tahap 2, atau mungkin yang lain, fully funded atau biaya bayar sendiri dan lain-lain. Nah, itu uh, juga ada peluang-peluang lain. Nah, SSGP ini tidak ada tidak ada seleksi interview, teman-teman. Jadi hanya proses submit administrasi, submit berkas itu tadi di tanggal 9 sampai 25 Februari itu tadi. Jadi sangat ringkas sebetulnya, but again it's also quite tricky. Jadi kalau misalnya nggak benar-benar disiplin dan juga teliti menyiapkan berkas, juga backfire gitu ya. Jadi menurutku silakan siapkan dokumennya dengan sebaik-baik mungkin. Oke, next. Nah, lalu gimana sih Kak strateginya untuk tidak menyanyiakan kesempatan yang satu kali itu gitu ya? Yang pertama, aku sarankan untuk teman-teman itu memiliki kedekatan dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Kalau misalnya di company atau tempat kerja yang sekarang kurang dekat gitu dengan SDGs, coba mungkin ekspor diri mengikuti komunitas atau kerelawanan atau hal lain yang ada hubungannya. Tapi aku yakin dan percaya apapun yang teman-teman lakukan selama itu bermanfaat, itu pasti ada hubungannya dengan sustainable development. Jadi tinggal dipelajari aja lagi sustainable development itu apa, terutama dalam misalnya SDGs gitu ya, ada 17 poin. Kalau misalnya teman-teman kerja di bidang, let's say, medicine, dokter misalnya, atau perawat, itu tentu ada hubungannya dengan good health. Good health itu SDGs nomor 3 atau 4 gitu. Jadi teman-teman silahkan gali lagi sustainable development itu apa. Karena nggak ada, aku rasa pekerjaan yang ada manfaatnya itu nggak ada manfaatnya dengan SDGs, itu pasti ada. Dan yang kedua itu adalah leadership experience yang kuat, itu lebih diprioritaskan. Nah, banyak yang nanya, Kak, aku tuh belum manajer, aku tuh belum leader gitu di company-ku. Gimana aku bisa untuk dapat ini? Nah, teman-teman tuh jangan khawatir. Barangkali teman-teman walaupun misalnya staff, teman-teman tuh dikasih kepercayaan misalnya sama atasan. Oh, A, kamu tolong untuk selesaikan satu project ini, karena ini akan membantu perusahaan kita untuk achieve ini misalnya. Walaupun kamu nggak yang betul-betul seseorang yang yang leader di sana, tapi kamu diberikan kepercayaan itu, kamu bisa gunakan itu. Misalnya saya dipercaya untuk menyelesaikan project di Bima untuk memberikan edukasi kepada 50 anak muda misalnya gitu. Dan perusahaan kamu memang memberikan itu ke kamu. Dan kamu itu bisa verifikasi ke atasanmu misalnya. Wah, ibu dulu pernah ngasih saya tugas ini dan saya melakukannya dengan baik. Boleh nggak saya minta bantuan ibu untuk memverifikasi bahwa memang ini adalah sebuah one of the leadership experience yang saya lakukan atas mandat ibu gitu misalnya ke atasan, dan beliau tanda tangan dan stempel, itu sudah menjadikan sebagai leadership experience. Dan yang ketiga adalah tanda tangan dan stempel basah untuk dokumen tertentu itu wajib. Jadi tadi aku sempat sudah bilang, aku bahkan sempat ngirim lewat pos itu salah satu dokumenku karena aku perlu kantor lamaku untuk stempel dan kirimin ke aku lagi dan aku baru scan gitu. Jadi memang butuh effort teman-teman, dan teman-teman coba akali misalnya kerjaannya yang lama tuh di pulau lain gitu ya, gimana biar nggak ribet. Mungkin dia akan print dulu, dia stempel dulu, lalu dia fotoin ke kamu, kirim PDF, kamu di sana baru compile lagi dengan dokumen lain, baru disamain, dikumpulin gitu, itu bisa juga. Dan yang keempat, jangan salah dalam menghitung jam, yang tadi sempat aku bilang. Jadi kalau misalnya kamu full timer dalam satu minggu itu 40 jam, dan sesuaiin aja teman-teman itu berapa jam, dan jangan sampai kurang dari 3.000 jam. Oke, itu kira-kira. Selanjutnya ini motivation letter, teman-teman. Jadi motivation letter ini, tadi yang sempat aku bilang ini hanya 1.000 karakter. Jadi betul-betul ringkas dan menjawab apa yang mereka mau.
di zamannya aku waktu berarti yang tahun ini, tahun lalu itu, pertanyaannya adalah yang di box kuning ini. Jadi, what do you think is the biggest societal challenge today and how you like to solve it? Jadi, apa yang menurutmu menjadi tantangan sosial hari ini yang paling besar dan gimana kamu mau mencoba men-tackle itu gitu. Ini pertanyaannya harusnya nih jawabannya satu paper ya atau kayak 10 halaman gitu. Tapi ini cuma dimintanya 1.000 karakter. Jadi waktu itu aku mulai dari hal yang paling dasar. Aku bilang where I come from, the most pressing social issue is inequality. Karena aku berasal dari daerah pedalaman, aku merasakan sekali bagaimana perbedaan kesenjangan pendidikan itu berasa dan menjadikan aku tidak advantage gitu dalam banyak hal. Nah, witnessing my family limited access to education drive me to not only success academically but also make education accessible for others. Kebetulan mama papaku tuh nggak taman SMA, bahkan papaku kayaknya nggak taman SD, tapi itu menjadikan aku bahwa bukan berarti yang dengan aku mewitness atau aku experience sendiri bahwa keluarga aku tuh berasal dari keluarga yang pendidikannya sederhana, itu bukan berarti aku harus end up seperti itu gitu. Jadi ini membuat aku bahwa oh ini sebetulnya yang ngedrive aku dari awal untuk bikin education itu accessible for others, untuk orang lain juga bisa gitu. Sehingga orang lain tuh lebih banyak punya options dalam hidup gitu. Nah, dengan growing up in this condition, tahun 2020 waktu itu aku bersama-sama dengan komunitas kecil di daerahku untuk bekerja membuat yang namanya GEMA. Kita bikin banyak opsi pembelajaran di sana untuk community capacity, community leadership dan trainings juga untuk anak-anak muda gitu dan lain sebagainya. Jadi coba teman-teman mulai dari diri sendiri dulu. Banyak yang kadang, Kak, aku tuh mulai dari mana ya untuk motivation letter? Aku nggak tahu harus bagian mana yang dicomot gitu. Tapi aku sarankan coba mulai dari diri sendiri dulu. Karena kamu yang paling tahu alasan kamu mau S2 tuh apa dan alasan kenapa kamu berhak dan layak untuk beasiswa gitu. Nah, aku juga jelasin di sini di kalimat akhir motivation letterku adalah balancing antara aku waktu itu kerja buat yang komunitas GEMA, aku juga full time di UID United University itu bergerak di community grassroots community untuk fokus di SDGs. Kebetulan SDGs banget nih. Dan balancing antara GEMA dan UID itu challenging buat aku dan requires me a lot of more knowledge karena menurutku saat aku let's say mengayuh sepeda dalam 10 kilo dengan sendiri tanpa ada knowledge S2, itu aku nyampainya cuma 10 kilo gitu. Tapi aku dengan kalau ada knowledge S2 yang aku bisa dapat dan men-tackle semua problem dan challenge di pekerjaanku, kayaknya yang 10 kilo tadi itu mungkin bisa 1000 kilo ke depan gitu. Jadi aku pengen lebih banyak bisa bantu orang dan dengan kapasitasku gitu. Sehingga makanya nih orang SI kalian tuh better give me your money untuk continue my study gitu. So you need to know gapnya kalian tuh apa sih sebenarnya sehingga kalian tuh butuh beasiswa ini dan dengan membantu teman-teman tuh si Swedia pemerintah Swedia itu punya chance untuk membantu dunia lebih baik juga gitu karena apa yang mereka mau tuh adalah seperti itu. Oke, so that's all about SI dan gimana sekitar SI. Mungkin sekarang aku bisa cerita sedikit tentang cerita pengalaman menjadi awardee di SI ya. Jadi yang pertama itu mereka akan nyiapin yang namanya Welcoming Reception Stockholm di Stockholm. Jadi SI ini baik itu bagi orang Indonesia atau bagi orang Swedia sendiri, adik ini adalah sebuah um, beasiswa berkelas. Jadi itu yang mereka selalu bilang ke kami bahwa kalian beruntung bahwa memang ini sebuah ajang bergengsi banget gitu untuk mendapatkan beasiswa SI. Dan di sana kita bisa ketemu dengan orang-orang dari seluruh dunia, young leaders, yang teman-teman nanti bisa berteman atau teman-teman bisa bangun network. Lalu yang kedua itu adalah self leadership training yang aku alhamdulillah terpilih dari banyak awardee mereka, terpilih jadi 40 awardee untuk ikut leadership training, lalu juga bergabung di global network mereka dan kehidupan di dalam dan di luar kampus yang menurut aku cukup unik ya kalau dibanding dengan di Indonesia sebelumnya.
Kenapa? Karena menurutku di kampus di Swedia ini mereka itu lebih terbuka dengan mindset bahwa nilai itu bukan segalanya. Nilai itu bukan hal yang menjadikan kamu sukses, tapi yang menjadikan kamu sukses adalah bagaimana kamu mengambil dan menyerap ilmu dan membawanya langsung ke praktik yang kamu bisa pertanggungjawabkan gitu. Dan ini yang menurut aku apa ya, beda sedikit ya dari mungkin pendidikanku sebelumnya. Sehingga banyak yang bilang, bahkan aku bahkan sendiri dapat kemarin itu sempat dapat paper nilainya C. Aku tuh sempat kayak, ya Allah, kenapa C, aku bodoh sekali gitu ya. Cuman di sini tuh kayak orang mah bodoh amat. Bahkan temanku banyak yang dapat D, dapat E, mereka ketawa-ketawa aja. Not because they're not care about their education, bukan karena mereka nggak peduli dengan pendidikannya, tapi karena mereka tahu itu tuh hanya nilai di selembar kertas. Tapi yang paling penting itu apa? Apa yang kamu bisa bawa pulang dari pengalaman belajar di kelas itu gitu. Dan nggak lama dari situ kita punya kayak one of group work gitu bareng-bareng dan alhamdulillah dapatnya A. Dari situ teman-temanku kayak, now you see Bunga, kayak nilai A atau B atau C, it doesn't matter, kayak selama kamu bisa membawa membawa itu dalam implikasi kehidupanmu sehari-hari, that's what matter the most gitu. Yang kehidupan di Swedia lainnya mungkin aku sharing adalah manajemen keuangan. Apartemen yang seperti gambar ini itu aku bayarnya sekitar 5.000 krona, hampir setengah dari uang jajan yang dikasih oleh SI ya. Lalu untuk makan sehari-hari itu aku biasanya habis 2.000 krona atau sampai 2.500 atau sekitar mungkin 4 jutaan gitu kalau dirupiahkan. Berarti 5.000 tambah 7.000, 5.000 tambah 2.000 itu 7.000. Mungkin untuk transport aku cuma bayar 500 krona per bulan. Itu untuk tiket bus, kereta, dan lain-lain itu semuanya udah all in. Sehingga mungkin dalam sehari-hari kalau aku untuk kebutuhan sendiri yang pasti-pasti aja, termasuk internet, termasuk transport, itu mungkin aku habis sekitar 9.000 lah maksimal, 9.000 krona. Dalam artian aku masih bisa menabung 3.000 krona per bulan, unless kalau misalnya lagi impulsif mau belanja atau apa gitu ya, itu silakan dikurangin aja. 3.000 krona per bulan itu udah saving banget sih menurut aku. Kalau misalnya teman-teman ada rencana jalan-jalan ke Eropa atau balik ke Indonesia di tengah-tengah masa studi, itu juga udah bisa banget gitu. Dan yang terakhir, sorry ini aku lompat-lompat ya, mungkin penyesuaian budaya. Jadi cuaca dan itu sangat penting banget tadi yang sempat aku obrolin sama Karunas di awal. Gimana sebenarnya kita di sini tuh kita udah termanjakan lah ya ceritanya dengan cuaca di Indonesia yang bahkan menganggap sepele gitu. Ternyata cuaca di sini tuh nggak yang sesepele itu. Bahkan aku sering sekali sakit yang karena aku abai gitu dalam dalam hal contohnya winter itu kita Allah alam kita jarang sekali ya ketemu dengan matahari. Padahal matahari itu sumber vitamin D. Jadi kalau misalnya nggak minum vitamin D, ya mohon maaf bakal sering sakit gitu. Nah hal-hal ini yang aku pelajari banyak banget gitu selama di sini. Dan yang kedua itu masak. Kalau teman-teman terbiasa dengan GoFood, Shopee Food kayak aku dulu, nyampe sini agak struggle karena nggak ada kehidupan yang sangat enak seperti itu gitu. Jadi di sini kalau kamu mau apa, kamu masak sendiri, kamu cari sendiri, kamu belanja sendiri, groceries gitu. Kalau nggak ya diem gitu, nggak usah banyak minta karena nggak akan dapet gitu. Jadi kemarin tuh aku sempat kepengen rujak, ya udah aku beli kacang, aku oseng-oseng sendiri, aku blender sendiri kacangnya, aku ulek gitu. Jadi benar-benar se-effort itu. Tapi once aku belajar bahwa memang semua hal di sini tuh perlu effort dan nggak yang instan. Itu menjadikan kita kembali, ya kalau dilihat dari helikopter view, yaitu yang membuat kita tuh resilience gitu, yang bisa bertahan. Dan pergaulan, tentu pergaulan di sini sebenarnya macam-macam ya kalau ngobrolin soal pergaulan. It's not always hal yang buruk, karena biasalah Indonesia kadang kita terbiasa dengan pemikiran, oh itu kan Eropa ya, Barat, nanti kamu akan terjerat dengan pergaulan bebas.
apa yang kayak gitu-gitu. Tapi selama kita bisa menjaga boundaries, kita bisa menjaga diri, aku rasa sih dimanapun kita berada itu nggak akan really matters the most gitu. Dan terakhir aku mau info ke teman-teman bahwa beasiswa itu cocok-cocokan. Jadi banyak sekali peluang beasiswa. Kalau teman-teman misal cari gitu ya, ada LPDP, ada Chevening di Inggris, ada SISGP di Swedia, ada AAS Australian Awards di Australia, ada Hungary di Hungaria dan lain-lain. Itu sebenarnya cocok-cocokan. Jadi nggak selamanya teman-teman misalnya gagal di satu beasiswa itu berarti teman-teman secara keseluruhan tuh nggak mampu dan nggak layak, itu bukan. Aku 4 kali ikut LPDP dan nggak ada yang lulus keempat-empatnya, tapi sekali coba SSGP ternyata aku lulus. Barangkali memang yang SSGP ini yang lebih cocok, karena memang ternyata pekerjaanku banyak sekali hubungannya dengan SDGs dan Sustainable Development Goals misalnya. Atau ada juga temanku yang dia nggak juga cocok sama beasiswa lain, tapi cocoknya dengan SISGP karena dia mungkin dia nggak mau balik ke Indonesia, bisa jadi karena beasiswa ini tidak mewajibkan kamu untuk kembali, tapi mereka mengencourage kamu untuk kembali. Karena apa? Karena itu bentuk mereka untuk membantu negara-negara berkembang di dunia dengan mencetak generasi-generasi muda yang punya cukup ilmu untuk kembali ke negaranya. Tapi again, mereka nggak memaksa, mereka hanya merekomendasikan. Pengalaman dan keputusan itu dikembalikan kepada diri sendiri gitu. Mungkin itu aja dulu, maaf Kak Aruna sini kepanjangan ya dari yang seharusnya. Semoga ini memberikan sedikit apa ya, pintu-pintu dan jendela-jendela ilmu yang teman-teman bisa outlook for your own experience. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, monggo nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih.